Nah, ngajar SD, ibu ngajar SD, dia nggak tahu isinya. Nah, sekarang itulah yang harus dipersiapkan oleh Bapak Ibu untuk penilaian EKIM. Harus ada catatan. Jadi kalau kita ulangan, kalau ibu dulu ulangannya tahu, soalnya tahu. Jadi kadang-kadang nggak semesternya nggak payah lagi dengan soal. Soalnya kita kasihnya itulah. Jadi soalnya sudah valid, artinya sudah kita perhitungkan. Kalau dulu harus ada soal yang valid atau tidak, itu ada ini ya Pak ya, soal itu valid atau tidak dianalisis. Ya, jadi itu salah satu cara yang kita munculkan sendiri, yang tidak ada di dalam aturan, tidak ada di model pembelajaran, yang kita buat sendiri. Artinya memudahkan kita mengajar, anak senang, kita siap belajar, sehingga tidak ada kekakuan di dalam kelas. Jangan kaku kelasnya itu. Kalau anak senang, minggu depan dia nunggu kita. Ya, jangan kalau masuk, ngapa nggak senang apa dengan ibu. Nah, jangan sampai itu. Soalnya dulu kalau dulu sejarah, kalau di sejarah memang ada beberapa kerajaan-kerajaan. Jadi di situ letak geografis kerajaan itu sudah nyinggung masalah geografi. Kemudian mata pencaharian kerajaan itu sudah ke arah perekonomian, ekonomi. Kemudian bagaimana budayanya kerajaan-kerajaan dulu, ya. Kemudian kondisi sosialnya. Jadi di dalam mata pelajaran sejarah itu sudah mencakup unsur beberapa makro. Ya, nah begitu juga dengan pelajaran lain. Jadi pada saat kita memberikan mata pelajaran, anak itu merasa ibu ini pintar. Ya. Kadang-kadang sejarah itu ada bahasa Jerman, ada bahasa umpamanya masa pendudukan Jepang, kita kuasai. Kalau ibu bahasa Jepang sedikit, ibu tahu padahal itu nggak belajar di pelajaran itu lah. Ya, penguasaan materi lah kalau dulu itu. Jadi itu sedikit tentang learning ya, nanti yang disampaikan. Kita lihat ternyata alhamdulillah sudah mengerjakan itu secara tidak langsung. Apa yang dipaparkan oleh Pak Muslim sebenarnya kita sudah melaksanakan. Ya. Semoga nanti paparan dari Pak Muslim selaku narasumber kita pada hari ini bisa memberikan motivasi kepada ibu sekalian, bisa memberikan semangat sehingga pembelajaran kita itu pembelajaran tidak kaku, pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang ramah, dan pembelajaran yang objeknya ilmu yang bermanfaat dan bisa kita gunakan untuk kita untuk masa depan kita. Baik, untuk pemimpin doa kami silakan Ustaz Hasan. Ayo kita silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak Ibu kita selamat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kejadian kita pagi hari ini mendapatkan berkat dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakiran hamdan tayyiban hamdan katsiran mazidan. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala nabiyyina wa sallim ala sayyidina Muhammad. سيدنا محمد المختار وعلى اله وصحبه اجمعين دادني عبد الله وافضل لا اله الا انت سبحانك ان كنت من الظالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا كما ربينا صغيرا اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور الفهم وتعالنا بمعرفه العلم وسهل لنا ابواب فضلك يا ارحم الراحمين اللهم اعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجل والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال انك على كل شيء قدير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Baik Bapak Ibu yang dihormati, dengan berdoa tadi maka usai juga kita untuk pembukaan di hari ini. Nanti akan ada paparan untuk paparan masalah kita kali ini nanti akan komen dari sumber. Mari sama-sama kita menutup pembukaan ini dengan melepaskan mandala. Oke, baik sebagai informasi untuk kegiatan paparan nanti akan disampaikan oleh narasumber sekalian kehormatan kita Bapak Dr. Haji Pak Muslimin. Sesi kita ada yang pertama kita mulai nanti jam 9.30 kita rehat. Mungkin udah apa untuk ada snack. Nanti kita sambung lagi sampai ke warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita pada hari ini bisa berkumpul bersama Bapak kita yang tercinta dalam keadaan sehat semua dan dihadiri juga oleh Ibu Kepala Sekolah kita yang selalu mensupport setiap kegiatan kita untuk menuju suatu kualitas yang terbaik. Bu, kami punya slogan nanti ketika saya bilang SMA 7, Bapak Ibu bilang guru profesional, pendidikan berkualitas, generasi unggul. Siap Bapak Ibu? Siap. SMA 7, guru profesional, pendidikan berkualitas, generasi unggul. Ulang ya? Ya Bapak Ibu ya, kami berdiri ya Bapak Ibu. SMA 7, guru profesional, pendidikan berkualitas, generasi unggul. Oke, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Izinkan Bapak Ibu untuk hari ini kami menjadi moderator. Nama saya tidak perlu dikenalkan lagi, mungkin sudah dikenal. Dan mungkin sudah muak mengenal nama kami. Oke. Bantu dulu. Oke Bapak Ibu, untuk kegiatan kita pada hari ini yang pertama pembukaan. Marilah kita lapaskan basmalah untuk kegiatan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, ini ada penyampaian materi dari Bapak kita Dr. Andes Haji Muslim MPD tentang pembelajaran deep learning. Apa itu deep learning? Mari kita pelajari secara bersama dengan metode pembelajaran kita. Belajar untuk memahami, memahami untuk menguasai. Itu yang kami tag Bapak Ibu ya. Jadi hari ini kita belajar untuk memahami deep learning itu apa, memahami untuk menguasai tentang deep learning tersebut, kemudian belajar dengan hati, pahami dengan jiwa. Bapak Ibu, terima kasih dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesehatan walaupun perlu jadi orang hidup. Kalau di puncak Sepuni tidak ada lagi yang melakukan flu.
Jadi masih perlu bersyukur besar-besar dulu kan. Kita juga tidak lupa berselawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sallam. Ibu Uin, ketua kita di sini, kepala SMA Negeri 7 yang kita hormati, tadi sudah memberikan support kepada kita. Kalau di TikTok itu apa support? Memberikan support kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Uin tadi bukan hanya masuk kiri keluar kanan, apalagi masuk kiri keluar kiri, tapi kita renungkan menjadi salah satu jalan untuk kita melakukan kebaikan. Baik Bapak Ibu, agenda penjelasan saya nanti hari ini satu tentang kebijakan baru di Kemendikbud terutama dengan kurikulum. Kemudian nanti saya arahkan kalau di deep learning itu materinya pertama saya awali dengan pola pikir bertumbuh, kemudian prinsip pembelajaran mendalam, pengalaman mendalam, perencanaan mendalam, dan asesmen mendalam. Jadi nanti cek sampai wassalamualaikum nanti terakhir sudah tersampaikan belum? Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya akan saya jelaskan sejelas-jelasnya, juga usaha ya, singkat jelas gitu. Bapak Ibu, pembelajaran pilihan. Kalau kita belum siap, tidak usah dulu apa-apa. Tapi kalau kita siap, ikuti. Kita dapat pos kinerja Bu, dapat pos kinerja. Kalau kita diundang juga, kan ini ada diklat untuk pelajaran coding, satu sekolah satu diundang untuk pembelajaran mendalam dan deep learning itu 3 guru per sekolah setelah pendidikan fasilitator. Saya kemarin ikut narasumber nasional, makanya waktu minta Bu Diana pagi Senin tanggal 16 sudah bisa. Bu Diana kan berangkat juga siang waktu itu di kelas sekolah. Dan saya wajib pukul 14 sudah di Jakarta ikut narasumber deep learning sampai tanggal 22. Sudah lama tidak ikut diklat sampai 7 hari. Biasanya di Jakarta cuma 3 hari, 4 hari, 6 hari itu KO juga. Tugasnya banyak, siang malam kecak anak, kalau cuma di bilang masih baca rawi. Ya, di situ Bapak Ibu artinya saya ingin sampaikan, kan di TikTok, di media sosial disebut pilih tanda. Ya, pilih dihapus. Penggantinya nanti tidak ada nama. Untuk sementara tidak ada nama. Jadi project intrakurikuler. Dulu yang P5 itu kalau kita lihat namanya masih kokurikuler juga kategorinya ya. Tapi P5 dulu itu melanggar definisi kokurikuler yang selama ini kita pahami. Bapak Ibu kan kokurikuler itu dari dulu kita pahami adalah kegiatan yang dilakukan untuk memperkuat atau mempertajam pemahaman tentang materi yang dipelajari di intrakurikuler. Keluarga. Gotong royong kan ada 3 elemen kan? Kolaborasi, berbagi, pedulian. Kolaborasi itu ada 4 elemen: komunikasi, kolaborasi, kerjasama, koordinasi, dan ketergantungan positif. Di dimensi profil, ya. 5. Tampaknya itu mirip. Kalau yang kolaborasi dengan komunikasi itu bagian dari gotong royong. Ya. Kreatif sama, kemandirian sama, pengenalan kritis. Kalau kita dulu pengenalan kritis ya. Kalau beriman dan bertakwa jadi keimanan ya. Tidak apa-apa lah berubah ya. Misalnya Pak, bukti ini sama dengan Gus-Plus, tidak kalah sama dengan Melayu. Kalau Melayu kan nyebut malam minggu, Gus-Plus nyebutnya dengan Sabtu malam. Sabtu malam. Tidak apa-apa. Kenapa? Sama dengan dulu pengumuman kelulusan pada tanggal 6 Mei. Pak Mukti bukan gitu, kelulusan dilaksanakan pada Senin minggu pertama. Ya kan gitu kan? Pengumuman di kementerian itu, pengumuman SMA itu pada Senin minggu pertama. Jingok jadwal di kalender, tanggal 6. Bahasa kita ya kan itu, tidak apa-apa. Dia tidak disuruhnya menggunakan kalender gitu ya. Jangan pikir. Baik Bapak Ibu, jadi saya ingin katakan begini. Saya kembali ke dimensi apa namanya di project itu nanti diharap, tapi ini baru tulisan ya, dengan capaian pembelajaran atau CP.
Tapi di samping untuk memperkuat dimensi pada tipe, itu juga untuk menumbuhkan dimensi profil lulusan yang jumlahnya ada 8. Nah, hafal apa? Taruh di meja. Ya, aku dulu masih sekolah dulu di bedeng itu kalau dalam itu merek rumus ya. Jadi kalau di mana tempat dekat cermin di bawahnya itu rumus matematika, rumus fisika. Jadi kalau ulangan itu terbayang-bayang ya Pak. Tapi itu bukan hafal, tapi terbayang. Aku udah galak nempel foto artis dia kenal dengan aku tidak kan? Paling foto aku pengagum sekarang ada palang-palang yang kagumi foto di mana aku bedeng kita. Baik Bapak Ibu. Nah, dalam berbuat proyek itu diharapkan guru mata pelajaran itu berkolaborasi sama guru mata pelajaran lain. Nah, jumlahnya belum ada, tapi ini gambarnya ya nanti. Gambarnya akan kita lalui. Mengapa? Kalau semua guru satu rombel itu 13 mapel buat proyek sendiri-sendiri, anak kita MG, ada MG mati ngancam. Jadi nanti diharapkan, misalnya Pak Zul berkolaborasi dengan siapa guru biologi, jika pada materi itu dianggap ada irisan kesamaan yang bisa dibuat proyeknya sama. Tapi Pak Jul dan guru biologi punya indikator yang berbeda dewe-dewe. Bukan berarti nanti kalau kita bilang Pak Jul namun di bahasa Indonesia juga. Tapi aku ngambil nilai Pak Jul tidak boleh, itu tak iya. Pastinya Pak Jul dengan saya yang guru bahasa Indonesia itu punya indikator penilaian yang berbeda. Anak punya tugas satu selesai dapat nilai biologi, dapat nilai kimia, dapat nilai bahasa Indonesia dengan indikator yang berbeda. Kemungkinan nilainya juga berbeda. Beri contoh yang usah, guru prakarya akan membuat proyek membuat bakul misalnya, ya, bakul proyek bakul 2 minggu yang buatnya bakul. Saya di guru bahasa Indonesia itu ada menulis teks prosedur. Kalau aku guru bahasa Indonesia menyuruh anak buatlah teks prosedur, aku khawatir AI pelabuhan mereka, Google, ya Google banyak, apalagi ChatGPT itu sudah dikasih tanya lagi, apalagi yang bisa dibantu. Nah ini ya, iya kan? Iya. Jadi memang kita tidak baik kami masuk surga ke ChatGPT itu, kita ini kan 2 kali bertanya, banyak banyak lagi aku dia. ChatGPT tidak pasti, apalagi bisa dibantu. Mengerti aku lah ChatGPT, ya kan? Jadi harus ada indikator. Nah, dengan seperti itu, maka nanti guru prakarya menilai bakulnya. Saya menilai teks prosedur. Jangan ada masalah orang, boleh tidak? Itu dari sini. Kalau menggembirakan, samping kenyamanan peserta didik dan belajar, lingkungan belajar yang interaktif. Anak itu terlibat. Kayak ini kan terlibat Bapak Ibu ya. Kalau terlibat itu waktu berjalan terasa tapi tidak begitu membuat kita tersiksa, ngantuk, begawi kan. Dibuat bertugas, walaupun tugas itu kadang-kadang saru juga, tapi membuat waktu terasa berlalu cepat. Aktivitas pembelajaran yang menarik, Bapak Ibu ciptakan yang kata Bu Win tadi. Bagaimana pelajaran sejarah itu yang bisa membosankan dibuat menjadi menyenangkan. Walaupun pelajaran sejarah itu adalah guru yang paling banyak dosa, Bu. Ngantuk juga yang mati-mati. Pelajaran berempat ya, masa lalu ya, sudahlah masa lalu disediakan. Mohon maaf ini, jangan biar sudah saya ayo Bu, ya mungkin kita ada video itu bagian juga mungkin menyenangkan video. Begitu dijelaskan kayak ini mana, iya, nah itu bagian menyenangkan. Bisa jadi itu menggembirakan. Begitu dia menemukan masalah, diselesaikan kalau penyelesaiannya, dia merasa senang, itu bagian menggembirakan. Jadi tidak ada kata-kata memakai es beriking di situ. Tapi tidak apa-apa, bukan berarti salah. Hanya saja saya sarankan Bapak Ibu kalau pakai es beriking proporsional. Jangan banyak waktu es beriking ketimbang belajar. Ya kan? Dikit-dikit sorak-sorak itu juga sorak gitu ya. Boleh. Ketika kita lihat budak itu cap jenuh, jualah es beriking. Namanya kan itu es ya. Beriking itu pecah. Jadi es pecah, pecahkan kebekuan, pecah dengan lesu, pecah lanu, jangan lama-lama.
ibarat kita itu bumbu baik. Minta pakai sekilo, bumbunya punya sekilo itu lebih apa kira-kira? Itulah kira-kira ya. Ini penerapan prinsip perjalanan mendalam di kesadaran bermakna dan membedakan. Kita terlalu banyak di depan, pindah ke tengah. Itulah yang bagian dia bisa fokus pada kita. Kata lain, ciptakan ini penerapan prinsip. Ya. Standar proses belajar kita diingatkan, nah itu untuk belajar. Pak, aku lesu belajar. Buat supaya dia tidak lesu belajar. Nah, ini pengalamannya. Kalau belajar ada 3M, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Pengalaman belajar dilakukan ini harus diketahui ada pengetahuan dari 3, ada pengetahuan esensial, aplikatif, dan pengetahuan nilai dan karakter. Ya. Lalu kita lihat contohnya di bawah. Nah, ini. Kan tadi ada pengetahuan esensial, pengetahuan aplikatif, pengetahuan nilai. Jadi pengetahuan esensial itu kalau contohnya di bahasa, konsep tentang kata, konsep tentang kata bahasa dasar, pengetahuan wacana itu pengetahuan esensial. Jadi konsep teoritisnya. Lalu kalau misalnya aplikatif ini cara menggunakan keterampilan menulis untuk membuat laporan, cara nilai dan karakter dalam pengetahuan dalam berbahasa itu. Karena berbahasa kalau di bahasa lisan tidak cukup hanya dengan unsur bahasanya, makna yaitu dipengaruhi oleh unsur yang berbahasa. Ada sikap, ada gaya kita ngomong mempengaruhi itu kita dalam komunikasi. Ya kalau kita lihat sini tadi, ini tadi pengetahuan esensial, aplikatif, nilai, lalu ada pendalaman pengetahuan dan regulasi diri. Orang belajar. Ini contoh juga Bapak Ibu. Kemudian di refleksi. Buat tadi dia dulu kan di aplikasi. Ada pendalaman pengetahuan. Aplikasi ada karakteristiknya di aplikasi seperti ini, mengumpulkan konsep baru, menerapkan pengetahuan di dalam satu situasi, mengembangkan pemahaman, berpikir kritis. Contohnya ini, gagasan tadi memahami bentuk umum, persamaan linear dan cara penyelesaian ini, pendalaman